Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cornelius Krisnawibowo, mahasiswa semester 3 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada video kali ini saya akan membagikan ringkasan dari materi katekesi tingkat dasar yang saya ikuti dengan topik eklesiologi, yaitu ajaran tentang gereja. Sesi ini dibawakan oleh Bapak Timotius Tolejelahu, S.Phil M.Th. sebagai pemateri utama, dan disertai diskusi interaktif bersama peserta seperti Bapak Budi, Bapak Ratih, dan beberapa peserta lainnya. Pada pemaparan awal, Pak Timo menjelaskan bahwa gereja memiliki dua arti utama. Pertama, gereja dengan huruf kecil, yaitu bangunan fisik atau tempat untuk umat berdoa. Dan yang kedua, gereja dengan huruf besar, yaitu persekutuan umat Allah yang beriman kepada Yesus Kristus. Gereja bukan hanya organisasi manusia, tetapi tanda dan sarana keselamatan Allah yang direncanakan oleh Bapa, didirikan oleh Putra, dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Pak Timo juga menegaskan bahwa setiap orang yang dibaptis masuk ke dalam gereja, sebab melalui baptisan kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Selanjutnya dibahas 4 sifat atau ciri gereja. Yang pertama yaitu satu, karena bersumber dari kesatuan Allah Tritunggal dan disatukan oleh iman serta ekaristi yang sama di seluruh dunia. Lalu yang kedua yaitu kudus, sebab gereja merupakan tempat kehadiran Allah yang menguduskan umatnya melalui Roh Kudus. Lalu yang ketiga yaitu Katolik, artinya universal dan terbuka bagi semua orang, bangsa, tanpa kehilangan jati dirinya. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu Apostolik, karena berdiri di atas dasar iman para rasul dan tetap berpegang pada ajaran mereka. Dalam sesi diskusi, Bapak Ratih sempat mengajukan pertanyaan menarik. Pertanyaannya yaitu, kalau gereja Katolik disebut sebagai gereja yang benar, mengapa baptisan dari gereja Kristen lain tetap diakui? Pak Timo menjawab bahwa gereja Katolik mengakui baptisan yang sah jika dilakukan dengan rumusan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena maknanya sama dengan baptisan Katolik. Lalu Bapak Budi menambahkan bahwa bagi mereka yang berpindah dari gereja Kristen ke Katolik tidak perlu dibaptis ulang, tetapi perlu mengakui ajaran iman Katolik agar memahami ajaran-ajaran seperti tentang Bunda Maria, sakramen, dan devosi lainnya. Setelah itu, Pak Timo menjelaskan tentang gereja sebagai tubuh mistik Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan umat beriman adalah anggota tubuhnya. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda untuk membangun gereja. Lainnya dalam bidang liturgi, pewartaan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Materi kemudian dilanjutkan dengan pemahaman gereja sebagai umat Allah yang sinodal, yaitu umat yang berjalan bersama. Pak Timo menegaskan bahwa semua anggota gereja, imam, biarawan, biarawati, maupun kaum awam dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja. Namun salah satu peserta memberi refleksi kritis. Meskipun semangat sinodalitas ini indah, dalam kenyataannya di beberapa paroki justru ada pengurus atau lingkungan yang bekerja sendiri-sendiri tanpa kebersamaan. Ia mengusulkan agar paroki lebih memperhatikan kehidupan lingkungan dan memperkuat kerjasama antar umat. Pak Timo menanggapinya dengan menegaskan bahwa gereja memang bukan lembaga demokrasi duniawi, melainkan kristosentris. Segala keputusan tetap berpusat pada Kristus, meski partisipasi umat tetap penting.
Di bagian akhir, Pak Timo menjelaskan tentang peran kaum awam dalam karya gereja. Melalui baptisan, kaum awam menerima martabat imam, nabi, dan raja, serta diutus untuk menjadi terang di tengah dunia. Tugas kerasulan awam bukan hanya pelengkap dari tugas imam, tetapi panggilan yang nyata dari Allah sendiri untuk menghadirkan Injil di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh para Krelus. Sesi ditutup dengan seruan dari Paus Fransiskus yang dikutip oleh Pak Timo yang berbunyi, sebagai pewarta, kita harus mewartakan sukacita Injil, dan supaya kita bisa membagikannya, terlebih dahulu kita perlu menghayati sukacita Injil itu sendiri dalam hidup kita. Sebagai penutup dalam video ini, dari katekesi ini saya semakin memahami bahwa gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi tubuh yang hidup, di mana saya sendiri menjadi bagian di dalamnya. Tugas kita sebagai katekis dan umat beriman adalah berjalan bersama, bersatu dalam kasih, dan mewartakan sukacita Injil dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.